Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, umat muslim meyakini bahwasanya ketika munculnya Dajjal di akhir zaman kelak, dia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mengenai hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak menghabarkan melalui sabdanya. Dan di kesempatan kali ini, kita akan bahas kisah yang akan terjadi nanti menjelang kiamat tiba, di mana Nabi Isa Alaihi Salatu Wasallam akan membunuh Dajjal dan senjata apa yang akan digunakannya. Saudaraku seiman, rahimakumullah, munculnya Dajjal di akhir zaman akan menyesatkan manusia dengan kemampuannya, sehingga iman manusia akan menjadi goyah dan kemudian menjadi pengikutnya. Lantas, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, bukan Nabi yang lain? Dikutip dari buku Kiamat dan Akhirat karya Royani Marhan, alasannya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal yaitu sebagai bukti bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam masih hidup sampai akhir zaman. Dan bukti Nabi Isa akan turun di akhir zaman telah termaktub dalam Al-Quran, yaitu di surah An-Nisa ayat 159. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakuna alaihim sahida. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 159. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam menjelang kiamat juga disebutkan dalam hadis Abu Suraihah Huzaifah bin Usaid. Ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya: terbitnya matahari dari barat, asap dukun, binatang melata, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dajjal, munculnya Isa ibn Maryam, 3 gerhana di barat, gerhana di timur, gerhana di Jazirah Arab, dan api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia atau mengumpulkan manusia dan bersama mereka di mana saja berada. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan lainnya. Ibnu Katsir mengatakan hadis ini adalah sahih. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam ke bumi dan membunuh Dajjal dikatakan oleh Ustadz Khalilur Rahman El-Mahfani Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya mengemukakan bahwa Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam akan diturunkan ke bumi di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Dalam kitab Kasif Al-Minan Al-Alamat Al-Sa'ah wal Malahin Al-Fathan karya Mahmud Rajab Hamadi yang diterjemahkan oleh Ibnu Tirmidzi, sebelum dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Dajjal akan muncul membawa 70.000 pasukan bersenjata pedang dan memakai jubah tebal untuk menghancurkan khilafah Islam. Kemudian pada waktu tersebut kaum muslimin ditimpa kesulitan dan memilih untuk pergi ke gunung. Dalam sejumlah riwayat disebutkan, keadaan ini membuat Imam Mahdi yang telah diutus lebih dulu memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Isa putra Maryam untuk membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum yang tertindas dari kejahatan Dajjal dan Yahudi untuk selamanya. Dan diturunkannya Isa putra Maryam ini di waktu subuh, setelah imam sholat mereka yaitu Imam Mahdi datang untuk menunaikan sholat subuh bersama umat Islam. Tiba-tiba Isa putra Maryam turun. Kemudian sang imam sholat yang sudah siap tadi mundur perlahan untuk mempersilahkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam menjadi imam sholat. Lalu kedua tangan Isa memegang kedua bahu sang imam tadi sambil berkata, majulah dan sholatlah bersama mereka, sebab mereka beri qomah untukmu. Dan juga diriwayatkan oleh Nawas ibn Sam'an, hadis Abu Umamah dan lainnya. Disebutkan dalam Qisatul Al-Masih Ad-Dajjal,
karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang diterjemahkan oleh Ahmad Jubaidi, Nabi Isa alaihi salatu wassalam membunuh Dajjal setelah sholat subuh. Dikatakan ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam sudah selesai sholat, ia berkata, "Bukalah pintu." Kemudian pintu dibuka. Tiba-tiba di belakang pintu ada Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi dengan membawa pedang. Kemudian Nabi Isa alaihi salatu wassalam lalu meminta pedang tersebut. Hal ini diterangkan dalam riwayat Muslim dari An-Nawas. Namun dalam riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dikatakan Nabi Isa alaihi salatu wassalam kemudian membawa tombaknya ke arah Dajjal, dan ketika Dajjal melihat Nabi Isa, tiba-tiba ia lemah lunglai seperti garam di dalam air. Kemudian Dajjal lari sejauh mungkin, tapi kemanapun Dajjal lari, Isa ibn Maryam tetap menemukannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membunuhnya dengan perantara tangan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dengan senjata yang dibawanya, senjata Nabi Isa ini seperti tombak tapi agak kecil dan pendek. Lalu Isa ibn Maryam mendekati Dajjal dan menghunuskan tombaknya ke tubuh Dajjal, dan terbunuhlah Dajjal tersebut. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghancurkan orang-orang Yahudi. Maka tak satu pun dari seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa memberitahu tentang keberadaan orang-orang Yahudi, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat mereka mampu berbicara, baik batu, pepohonan, tembok besi, tembok pembatas maupun binatang melata, kecuali Garkot. Garkot ini nama pohonnya orang Yahudi yang memang tidak mampu berbicara sebab ia termasuk pohon orang-orang Yahudi. Semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala tadi akan mampu mengatakan, "Wahai hamba Allah, di sini ada orang Yahudi, bunuhlah." Kemudian kaum muslimin memburu kaum Yahudi itu dan membunuhnya. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kisah singkat ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan kita tentang agama Islam, dan mudah-mudahan kita semua umat muslim selamat atas fitnahnya Dajjal dan mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.